Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di kantor Palang Merah Indonesia yang ada di samping BRI unit MT Haryono. Dari sisi barat ini ada pom bensin Magetan. Kita nanti bisa bincang dengan Bu Narti selaku Sekretaris PMI Kabupaten Magetan. Kita berada di kantor PMI Kabupaten Magetan dan ini saat ini kita dengan Bu Sunarti, dia Sekretaris PMI Kabupaten Magetan. Nanti kita bisa bincang-bincang apa saja yang sudah dilakukan PMI dan saat ini Hari Donor Internasional gitu ya? Hari Donor Dunia. Oh, Hari Donor Dunia. Nanti Bu Narti bisa jelaskan apa saja yang ada di ruangan-ruangan PMI Bu ya? Ya. Kita bawa ke ruang administrasi. Di sini adalah ruang markas PMI. Ada ruang markas PMI. Nah, seperti inilah keadaannya. Jadi walaupun ini kelihatan kredit, tetapi luar biasa dari kinerja dari teman-teman para relawan, maupun karyawan-karyawati dan juga tentunya di backup oleh para pengurus yang tidak pernah lelah untuk berbuat yang terbaik untuk kemanusiaan di Kabupaten Magetan ini. Ini ruangan bagi saya yang nggak terlalu besar, tetapi saya yakin disinilah letak jantungnya PMI. Ini untuk apa sebut di ruang-ruang sini? Jadi bisa kami jelaskan, yang di sini ini ada Pak Kirman. Ini adalah Pak Kirman tuh di Subdit kebencanaan. Terus ada juga itu ada Mas Rekayasa yang dia itu di relawan kita, tapi karena dari tahun ke tahun juga menunjukkan kinerja yang bagus sehingga ada rekrut kita masukkan sebagai karyawan kita. Di belakangnya ada Pak Yono. Pak Yono ini adalah di Subdit SDN yang menangani semua relawan yang ada di Magetan ini apabila ada permintaan PP dan sebagainya. Dan berkas-berkas yang di sini memang kelihatan itu amburadul, tapi ini semuanya seperti yang bilang adalah jantungnya di PMI Magetan. Karena data-data yang pendonor, kok pendonor juga ada di sini, ada juga data-data dari daerah-daerah yang mengalami bencana sering, terus semuanya ada, yang diminta di sini ada. Tentunya yang berkaitan dengan kemanusiaan. Nanti bisa keliling di tempat donor itu? Bisa. Atau mungkin ada ruangan lain yang harus Ada masyarakat di- Magetan tahu? Boleh. Kamu? Ya. Ini kepengurusan dari PMI Kabupaten Magetan untuk masa bakti 2018 sampai dengan 2023. Di pundak-pundak beliau inilah kami bergantung untuk kemajuan PMI. Bu Narti, Iya. ada struktur organisasi dan dari atas ketua umum sampai ke bawah, fungsi mereka. Kalau namanya pengurus itu adalah yang menyusun, yang merencanakan apa itu program-program kegiatan, tapi untuk pengesahan tentu kan lewat rapat kerja atau muskap yang dilaksanakan setiap tahun yang diikuti oleh kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Magetan. Program apa setahun yang akan kita lakukan dan setahun yang sudah kita lakukan melalui evaluasi. Dan para pengurus-pengurus inilah tentunya yang kami harapkan mereka bisa berjuang untuk kemajuan untuk semuanya di PMI Kabupaten Magetan ini. Oke. Baik, setelah ini akan kami bawa teman-teman menuju ke gedung sebelah. Ini adalah kantor pelayanan untuk teman-teman berdonor, yaitu di UTD atau Unit Transfusi Darah. Seperti apa di sana, kita merapat di sana. Ini posko PMI Kabupaten Magetan ini yang menghuni di sini itu selain karyawan-karyawan adalah para relawan. Para relawan ini ada yang dari dokter, perawat, para guru, dan lain sebagainya. Mereka itu terpanggil untuk siap menolong warga masyarakat Magetan apabila membutuhkan. Ini ada 24 jam. Kalau membutuhkan apapun, silakan hubungi telepon yang tertera.
panggilan bagi warga masyarakat Magetan yang membutuhkan, apakah ada bencana, ada kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya. Itu tadi dengan nomor telepon yang sudah kami sampaikan. Selanjutnya akan kami ajak menuju ke ruang donor darah. Monggo. Selamat siang, dokter. Ini dokter Geta yang membuat donor darah di sini. Tak lupa. Dan kira-kira apa harapannya dan apa yang dilaksanakan oleh dokter kita selaku kepala UGD. Langsung aja mungkin bisa Bapak itu menyampaikan atau bertanya dengan beliau. Monggo. Sambil berkeliling, monggo silakan. Oh ya, monggo. Biar tahu. Karena kalau nanti sudah kenal kita kan mereka akan semakin sering menuju ke sini, menuju donor darah dan mengajak semuanya untuk donor. Ini sebetulnya kalau saya ngomong secara keseluruhan adalah untuk pelayanan donor darah. Nah, ini untuk ruang apa ini yang tahu pasti secara ya secara detailnya ada Bu Dokter kita selaku kepala UGD. Jadi silahkan ke Bu Dokter kita sendiri. Oke, pemirsa Lawu, sekarang kita bersama Dokter Gita. Dok, bisa dijelaskan dok, ruangan-ruangan ini nanti mau dokter bikin apa seperti ini? Sebelumnya mungkin saya jelaskan singkat dulu ya. Kalau ruangan-ruangan pelayanan donor ini ada beberapa unsur. Gitu. Kalau kita saat ini ada di ruangan untuk pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal untuk pendonor. Yang ruang apa? Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan awal kita berlanjut ke ruangan aftab. Mari saya tunjukkan. Ya, ini saat ini adalah untuk ruangan aftab. Ruang aftab adalah untuk pengambilan darah dari para pendonor. Ya, di ruangan inilah dilakukan pengambilan para pendonor setelah lolos dari pemeriksaan awal tadi. Gitu. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan awal, diambil darahnya di ruangan aftab. Kemudian kita lakukan proses untuk pembuatan komponen darah di ruangan laboratorium di belakang, nanti saya tunjukkan. Ya, ini bisa dilihat juga saat ini kita sedang dalam perayaan Hari Donor Darah Sedunia, tepatnya tanggal 14 Juni 2021. Dok, ruangan seperti ini dengan kondisi seperti ini sudah nyamankah dokter di sini? Sebetulnya kalau untuk nyaman tidaknya itu memang kembali ke kita juga yang melaksanakan, karena memang untuk kebutuhan seperti ini adalah kita melihatnya standar atau tidak gitu. Jadi penilaian standar atau tidaknya itu sebetulnya sudah ada patokannya yang dikeluarkan dari peraturan Kemenkes yang kita pegang. Ya, jadi kalau dilihat seperti ini layak tidak layak, itu tinggal kita kembalikan lagi sesuai dengan peraturan yang dibuat atau belum. Mohon maaf, mungkin memang baru seperti ini yang kita mampu. Sebetulnya kalau dinilai standar ya masih cukup jauh. Ya, tapi karena kita harus memenuhi layanan dan kebutuhan donor untuk masyarakat, kita harus tetap jalan. Pemirsa Lawu, kita tadi bisa donor juga, ternyata ada ruangan yang mungkin baru pertama kali saya melihat, ternyata darah itu disimpan di sini. Tapi lebih jelasnya dokter Gita nanti yang jelaskan mau dibawa kemana darah-darah seperti ini. Ini bisa dilihat ini adalah untuk penyimpanan darah. Sebetulnya seharusnya penyimpanan darah untuk yang sudah diolah dan yang belum itu terpisah. Hanya karena kita di sini keterbatasan tempat dan juga sarana prasarana, ada beberapa darah yang mungkin kita jadikan satu tempat hanya terpisah oleh sekat saja. Dan ini bisa dilihat ini adalah untuk golongan darah A, B, O dan golongan darah. Ada nggak waktu ini darahnya nggak bisa dipakai atau tidak seperti itu? Umur darah itu ada. Umur ya. Ya, betul. Jadi darah yang sudah dikeluarkan itu ada umurnya. Nanti ada jangka waktunya. Kalau sudah melebihi jangka waktunya kita tidak bisa gunakan lagi. Otomatis harus dibuang. Berarti keterbatasan tempat.
salah satunya Salah satunya. kemudian juga sarana prasarana pendukung untuk pelayanan pengolahan darah. Proses setelah darah diambil kita simpan sementara sebelum diolah di blood bank ini. Kemudian setelah nanti petugas khusus untuk pengolahannya itu sudah tiba, dia yang akan melakukan pengolahan darah. Sebelumnya dilakukan screening dulu, dilakukan screening untuk mengetahui darah ini ada terinfeksi berbagai penyakit atau tidak. Nah, melalui alat-alat seperti yang kita tutup ini memang sengaja kita tutup supaya tidak berdebu dan tetap screening. Nanti screeningnya ada screening infeksi melalui transfusi darah. Di antaranya beberapa penyakit seperti HIV, HBsAg, sifilis, HCV, dan sebagainya. Ini yang siap betul. Pemirsa, saya harus tahu detail. Setelah saya donor, darah saya dibawa ke ruangan-ruangan. Nanti biar Bu Dokter jelaskan mau dibawa kemana darah-darah orang yang donor di sini. Ke hatimu ya Pak. Ya. Ya, jadi darah yang sudah diambil tadi kita lakukan beberapa pemeriksaan screening terutama untuk mengetahui apakah darah ini cukup aman diberikan kepada orang lain atau tidak. Jadi screeningnya melalui banyak hal. Di antara alat-alat yang kita lewati ini tadi, ini fungsinya juga untuk memeriksa kondisi darah itu cukup baik, cukup aman, bebas dari penyakit-penyakit sehingga bisa diberikan kepada yang membutuhkan. Screening IMLTD, infeksi menular melalui transfusi darah. Itu ada screening HIV, HBsAg, kemudian sifilis dan penyakit yang lain. Jadi kita harus yakin dulu ya Bapak ya, supaya nanti darah yang keluar ini kita aman untuk diberikan kepada orang lain. Setelah melalui proses semua screening, nanti darah itu disimpan di blood bank ini. Ya, di blood bank ini adalah darah yang siap pakai. Beberapa peralatan yang digunakan untuk melakukan pengolahan darah dan juga untuk melakukan screening berbagai penyakit. Di antaranya ini ada centrifuge, ada inkubator untuk memutar supaya darahnya itu terpisah. Yang jelas darah yang masuk ke ruangan ini adalah darah yang sudah lolos screening. Apabila ada darah yang terinfeksi HIV atau HCV atau HBsAg atau sifilis, kita otomatis langsung menyingkirkan. Jadi darah itu tidak bisa kita gunakan. Ya, selanjutnya darah yang akan kita gunakan dilakukan pemeriksaan, kemudian kita lakukan pengolahan. Pengolahannya ini sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit, permintaannya apa? Apakah whole blood mungkin atau PRC mungkin, itu kita lakukan pengolahan juga di ruangan ini. Di antaranya ini ada separator, ada centrifuge dan juga peralatan lain pendukungnya. Seperti itu. Kemudian setelah darah siap digunakan, kita simpan di dalam blood bank. Kemudian apabila ada permintaan dari rumah sakit, juga tidak serta-merta langsung kita berikan. Dari rumah sakit akan mengirimkan sampel darah bagi yang membutuhkan, kemudian kita lakukan uji silang serasi atau cross matching. Nah, di cross matching inilah nanti supaya kita ketahui golongan darahnya antara yang akan kita berikan untuk transfusi dengan ketersediaan darah kita itu sesuai. Seperti itu kira-kira. Jadi banyak masyarakat yang mengatakan darah kok beli. Gimana prosesnya? Kita waktu ada orang yang sakit, ke PMI, akhirnya beli. Itu bisa dijelaskan? Nah, mungkin karena pemahamannya donor darahnya gratis, tapi pada saat kita membutuhkan harus bayar. Ya, mungkin pemahamannya kita mudahkan seperti ini. Untuk prosesnya menjadi darah itu sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang yang memerlukan, itu melalui tahapan-tahapan proses-proses yang tadi saya jelaskan. Pemeriksaan awal, kemudian diambil darahnya dimasukkan di dalam kantong, kemudian setelah itu dilakukan proses pemeriksaan untuk screening berbagai penyakit dengan banyak alat dan sebagainya, itu membutuhkan biaya. Gitu. Jadi kenapa pada saat kita mau butuh darah untuk transfusi, ada yang dinamakan BPPD, biaya penggantian pengolahan darah. Seperti itu. Untuk Magetan sendiri di tahun ini Ya. stok darah? Stok darah kalau untuk per tahun kita menargetkan 5.000 kantong per tahun. Itu tercukupi?
insya Allah tercukupi. Tahun lalu sekitar 2020 ya, 2020 kita mencapai sekitar 5.200-an. Rata-rata yang memerlukan orang Magetan atau ada luar Magetan? Magetan kita alhamdulillah bisa memenuhi, kemudian juga beberapa kabupaten kota sekitar. Saling berbagi. Ya, kalau misalnya dari UTD lain ada yang kosong atau membutuhkan, kita bantu ya. Ini pulangnya ke Jember. Saya masih di Kedunggur. Di rumah yang pemirsa, kita sudah keliling dengan Bu Dokter dan dengan Bu Sek, Bu Nati. Tapi ada yang mengganjal di hati saya pribadi. Ini terutama ke Bu Dokter. Bu Dok, dengan kondisi seperti ini apa harapan Bu Dok? Harapan saya untuk khususnya donor darah, Ya. pelayanan donor darah, yang pertama antusiasme masyarakat semoga tetap terjaga supaya stok kebutuhan untuk donor darah kita tetap bisa terpenuhi terus. Kemudian selain donor darah, manfaatnya juga untuk menyehatkan para pendonor sendiri, juga untuk membantu yang membutuhkan sesuai dengan tagline Hari Donor Darah Sedunia. This world, semua world EPA. Ya. Punya nggak cita-cita gedung Tulung Megah gitu? Wow, sebetulnya ingin sekali gitu. Melihat dengan sarana-prasarana seperti ini, harapan kami juga ada dukungan dari seluruh stakeholder yang berhubungan dengan kita, guys, stakeholdernya untuk bisa meningkatkan lagi untuk layanan khususnya donor darah. Sekarang Bu Nati, ini tugas Bu Nati sebagai PMI yang di sini. Iya. Agar bangunannya lebih bagus, lebih asik, dan mungkin lebih memadai lagi. Kita tahu 24 jam non-stop teman-teman di sini untuk melindungi nyawa orang. Sekarang masalah fisik. Kalau kita ngomong masalah fisik, sebetulnya tidak semudah kita itu membalik telapak tangan. Ya. Tetapi saya yakin tidak ada satupun yang tidak mungkin apabila kita itu bertekad bersama-sama untuk berbuat yang lebih baik, utamanya untuk kemanusiaan. Jadi izinkan kami, keluarga besar PMI Kabupaten Magetan ini, memberikan dulu sumbangsih kami kepada masyarakat Magetan. Dan alhamdulillah selama ini sudah diakui Ibu, keberadaan PMI, baik itu tentang saudara-saudara kita yang memerlukan sewaktu-waktu darah, kita siap 24 jam. Apabila memerlukan bantuan kebencanaan dan lain-lain, kita juga siap dengan poskonya 24 jam. Harapan kami nanti ke depan, seperti yang kami sampaikan, bukan satu impian tapi akan menjadi kenyataan bahwa PMI ini suatu saat akan menjadi jujukan para warga masyarakat Magetan yang membutuhkan bantuan semuanya. Dan kami harap pemerintah Kabupaten Magetan ini juga bisa mendengar apa yang kita inginkan bersama. Begitu Dokter? Terakhir Bu Nati dengan Bu Dokter, Ya. di Hari Donor Sedunia, mungkin untuk masyarakat luas di Magetan. Dokter? Untuk Hari Donor Darah Sedunia ini, mari kita ciptakan hidup yang lebih sehat, salah satunya dengan berdonor darah. Untuk Bu Nati PMI? Kalau saya secara PMI secara keseluruhan, yang namanya kan Hari Donor Darah Sedunia memang spesifik kepada donor darah. Tetapi kalau PMI secara luas, berikanlah apa yang kita punya, bukan hanya darah kita, tetapi juga apa yang bisa kita sumbangkan untuk PMI, bisa sumbangan kepada saudara yang lain, bisa sembako, bisa lain sebagainya, bukan untuk kita tetapi untuk saudara-saudara kita. Itu saja, meringankan semua warga masyarakat, bukan di Magetan tetapi di seluruh Nusantara. Dalam rangka Hari Donor Sedunia. Sekarang pertanyaan justru bagaimana apa yang sudah kau berikan untuk tanah air, utamanya lewat donor. Iya. Di insan wartawan itu apa yang sudah dilakukan? Jadi gini, untuk saya pribadi itu donor itu kewajiban untuk saya pribadi. Karena 3 bulan sekali saya harus donor. Satu, untuk mengerti kesehatan saya sendiri. Yang kedua, setelah donor itu nyaman.
Nyaman gitu ya. nyaman di awak, dan saya merasa terkontrol penyakit saya ini. Karena saya yakin darah yang saya sudah telurkan ini pasti dikontrol juga dari Iya. pihak sini. Jadi otomatis kalau saya punya penyakit Sudah tahu. ketahuan. Gitu. Oke. Upaya yang dilakukan untuk mungkin masyarakat biar mereka itu Jadi saya kepada teman-teman wartawan atau masyarakat lain, jangan takut donor. Karena donor itu merupakan ibadah juga ya Bu ya. Selain kita membantu Membantu yang orang sesama. yang perlu darah, tapi kita harus jaga diri kita sendiri. Tidak ada rasanya sakit donor itu. Semakin hari semakin nyaman kok. himbauan itu hanya berhenti di dirinya sendiri apa sudah di Saya semua sudah saya telurkan ke anak-anak, ke istri bahkan gitu. Donor aja gitu. Iya. Makasih. Jadi mungkin kan panjenengan punya komunitas yang banyak. Ini bisa menjadi salah satu langkah untuk apa itu meringankan dari PMI selama ini kan teman-teman yang ada di sini itu cuma hanya untuk Ya. kemanusiaan. Insya Allah nanti di kelompok saya tak ajak mereka bareng-bareng donor. Ya. Mungkin PNI saya datang ke kelompok Ya. kita gitu. Kita siap. Oke, pemirsa, demikian jalan-jalan kita di gedung Palang Merah Indonesia yang tanggal 14 Juni kemarin itu Hari Donor Sedunia. Semoga PMI Magetan tambah maju, tambah jaya, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat Magetan seluruhnya.